Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Salimah Tuzaro dengan NIM J240123111 dari kelompok 1 Biologi Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dalam bentuk PPT seminar hasil berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Kembung Gepeng Restriger Vogni yang ditemukan oleh Matsui tahun 1967 yang ditangkap di Selat Malaka. Pada latar belakang di pendahuluan, biologi perikanan adalah ilmu yang mengkaji tentang aspek-aspek kehidupan ikan, mencakup dari mulai ikan itu menetas hingga menuju kematian. Dalam menganalisis data pertumbuhan perikanan, data pertumbuhan, pola reproduksi, serta pola makanan ikan memerlukan ilmu biologi perikanan, mencakup struktur morfologi, anatomi, fisiologi, serta proses dan kebiasaan hidup ikan tersebut. Nah, di Selat Malaka itu sendiri berada di WPP 571 antara Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Laut Andaman, serta Semenanjung Malaysia. Di Selat Malaka ini memiliki potensi perikanan yang besar, banyak pelabuhan perikanan juga, dan sehingga Selat Malaka ini memiliki posisi yang strategis, dan banyaknya persebaran ikan pelagis kecil termasuk ikan kembung gepeng Restriger Vogni ini yang hidupnya bergelombol dan hidupnya juga di permukaan, sehingga dalam penangkapannya perlu diperhatikan karena jika pengelolaan penangkapan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan itu bisa mengurangi stok populasi ikan kembung gepeng ini yang hidupnya di permukaan dan bergelombol bisa ditangkapnya sekaligus. Selanjutnya, lokasi dan waktu pada metode itu di bulan Agustus sampai November 2024. Pada lokasi Laboratorium Biologi Perikanan dan ruang kelas MSPI, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Alat dan bahannya itu terutama sampel ikan kembung gepeng. Lalu pada metode prosedur kerja itu menggunakan pola pertumbuhan, pola reproduksi, dan pola makanan ikan. Analisis data itu menggunakan rumus untuk memperoleh hasil analisis data di Excel pada pertumbuhan ikan, reproduksi, dan makanan ikan juga. Untuk hasil dan pembahasan di pertumbuhan, distribusi frekuensi panjang dan bobot ikan itu tertinggi pada distribusi frekuensi panjang gabungan tertinggi pada 216 sampai 225 mm. Ini menunjukkan satu puncak yang mengindikasikan bahwa ikan kembung gepeng ini memiliki pola pertumbuhan total spawner. Lalu pola pertumbuhan ikan kembung gepeng totalnya itu pada jenis kelamin jantan isometrik yang berarti B-nya itu sama dengan 3, dan untuk pola pertumbuhan ikan betina itu alometrik positif yang berarti B-nya lebih dari 3, yang artinya itu pertumbuhan bobot lebih mempengaruhi daripada pertumbuhan panjang. Untuk faktor kondisi total gabungan 3 bulan itu tertinggi pada bulan Januari dan Mei, yang terendah itu pada bulan Mei. Faktor kondisi ini menunjukkan puncak pemijahan yang dipengaruhi oleh kematangan gonad, umur, dan umur juga. Yang faktor kondisi ini itu untuk memperoleh hasil ketika kita menangkap itu jangan di bulan Januari karena itu adalah puncak pemijahan mereka. Nah, untuk hasil hubungan panjang dan bobot gabungan total yang antara setiap pertumbuhan satu satuan panjang total mempengaruhi bobot sebesar 3,1661 dengan persentasi 91% hubungannya antara panjang total dan bobot ikan. Selanjutnya, pada analisis reproduksi itu
pada proporsi kelamin antara jenis kelamin antara jantan dan betina itu totalnya tidak ada yang seimbang, karena jantannya itu lebih banyak daripada betinanya. Untuk TKG betina yang mendominasi itu pada TKG 2. Untuk TKG jantan yang mendominasi itu pada TKG 1 di selang kelas 148 sampai 158 dan pada selang kelas 225 sampai 235. Untuk IKG betina total tertinggi pada TKG 4 yang mengindikasikan bahwa TKG berhubungan secara linear dengan IKG rataan. Lalu pada IKG jantan total sama, yang tertinggi itu pada TKG 4 yang menunjukkan bahwa TKG dengan IKG itu berbanding lurus. Untuk hubungan bobot dan fekunditas pertumbuhan satu satuan bobot tubuh ikan itu mempengaruhi fekunditas sebesar 3,4912. Untuk hubungan panjang dan fekunditas, setiap satu satuan panjang mempengaruhi fekunditas sebesar 12,039. Nah, untuk diameter telur memiliki satu puncak pada ikan kembung gepeng ini, yang berarti mengindikasikan bahwa ikan kembung gepeng ini memiliki pola pertumbuhan yang total spawner seperti yang awal tadi, karena satu puncak dan garisnya itu fluktuasi meningkat dan menurun gitu. Terus dengan diameter telur pada 0,09 sampai 0,14 di fekunditas sekitar 3.800 sampai 3.900. Untuk makanan ikan yang diperoleh itu didominasi oleh Nauplius. Ini karena Nauplius merupakan tingkat tropik pertama ya, dan terbanyak di perairan. Lalu pada luas serung ikan kembung gepeng pada ikan jantan itu sebesar 1,7220, pada ikan betina 0,0379. Yang menunjukkan bahwa ikan betina ini mendekati 0 yang selektif dalam mencari makan. Untuk tumpang tindih ikan antara jantan dengan jantan itu bernilai 1, antara jantan dan betina itu bernilai 0,1382. Ini sedikit menjauh dari 1, sehingga memiliki perbedaan makanan. Bisa dilihat untuk index of preponderance pada ikan betina itu lebih sedikit keberagamannya daripada ikan jantan. Untuk hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan kembung gepeng, Reseger Pauni ini itu tidak berpengaruh signifikan karena adanya nilai minus. Dan untuk persentasinya, ikan jantan itu dengan presentasi 2,40%, ikan betina 0,38%, dan untuk total keseluruhannya 0,27%. Ikan kembung gepeng ini memiliki panjang usus relatif 0,5 yang berarti kurang dari 1, dan ikan ini itu berarti karnivora. Untuk simpulannya, pertumbuhan pola arometrik positif untuk keseluruhan, betina lebih cepat untuk bertambah berat karena arometrik positif ini. FK stabil antara 0,9 sampai 1,1 yang artinya lingkungan mendukung. Untuk reproduksi, rasio kelamin itu tidak seimbang secara keseluruhan, didominasi oleh ikan jantan, dan TKG-nya itu didominasi antara 1 sampai 2. TKG fluktuatif berlinear dengan TKG yang tinggi. Terus makanannya didominasi oleh Nauplius dan bersifat karnivora. Untuk sarannya itu haruslah memantau rasio kelamin, hindari penangkapan ikan dengan TKG yang rendah, dan hindari penangkapan ikan di musim pemijahan mereka. Untuk konservasi itu menjaga ekosistem yang mendukung makanan utama yaitu Nauplius untuk ikan kembung gepeng, dan mendukung FK mereka, faktor kondisi mereka itu. Untuk penelitian yang perlu didalami itu faktor lingkungan dan hubungan fekunditas dengan ukuran tubuh maupun bobot ikan kembung gepeng Reseger Pauni tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.